Selamat berjumpa pada kuliah karantina tumbuhan, dan pada kali ini kita akan membahas masalah peranan karantina dalam perdagangan internasional. Dengan topik bahasan adalah masalah sanitary dan phytosanitary dalam perdagangan internasional. Kembali saya mengulangi pada kuliah yang lalu bahwa Indonesia sebagai negara biodiversitas bahkan dikenal sebagai negara biodiversitas, dan kita perlu melindungi semua sumber daya alam itu untuk dapat diselamatkan dan dapat diwariskan pada generasi-generasi penerus dan bisa dimanfaatkan setinggi-tingginya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, ini juga saya ulangi lagi bahwa tujuan karantina tumbuhan yaitu terutama mencegah masuknya OPTK, kemudian tersebarnya OPTK di dalam wilayah NKRI, kemudian juga karantina bertujuan untuk mengawasi OPTK yang keluar dari negara kita, karena negara lain yang tidak mempunyai jenis OPTK negara kita, dia juga harus menghendaki bahwa keselamatan kesehatan tanamannya menjadi prioritas utama. Nah, tadi sudah juga kita bahas pada kuliah sebelumnya bahwa karantina juga berfungsi mengawasi dan pengendalian keamanan dan mutu pangan. Ini sudah kita bahas pada kuliah yang lalu bahwa kita harus memproduksi hasil-hasil pertanian tidak hanya bebas dari OPT berbahaya, juga harus mempunyai mutu pangan yang tinggi yang bisa memenuhi persyaratan mutu pangan di tingkat internasional. Nah, ini juga ada saya sampaikan, ini yang perlu saya sampaikan di sini bahwa perdagangan hasil-hasil pertanian ini menjadi sangat-sangat besar volumenya di tingkat internasional, dan ini melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Sudah saya katakan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi kebutuhan hasil-hasil pertanian untuk konsumsi dalam negeri masing-masing, karena oleh sebab itu di zaman globalisasi ini ketergantungan antar negara menjadi sangat besar. Oleh sebab itu, seiring dengan ketergantungan itu, semua negara menghendaki keselamatan biodiversitas sumber daya alam di masing-masing negara, dan oleh sebab itu semua negara membuat peraturan yang berhubungan dengan sanitary dan phytosanitary yang berlaku di seluruh negara di dunia, khususnya negara anggota WTO. Nah, kalau kita lihat tantangan perdagangan hasil pertanian Indonesia pada perdagangan global, ini dicatat bahwa pertama, belum optimalnya penerapan good agricultural practice. Sudah kita bahas pada kuliah yang lalu di sentra-sentra produksi. Nah, termasuk dulu kita ada mensyaratkan bahwa lokasi-lokasi produksi tanaman harus bebas OPT, kemudian harus menerapkan PHT untuk keamanan pangannya, dan belum optimalnya ketersediaan pengolahan pasca panen. Jadi juga pasca panen jadi masalah yang perlu kita selesaikan, karena kontaminasi atau keamanan pangan itu juga tidak hanya pada lahan pertanian atau on farm, tapi juga off farm selama dalam pengemasan, pengiriman, dan sebagainya.
Nah, tantangan perdagangan pada perdagangan global ini juga ini bahwa ketiga ya belum tersedianya fasilitas pelakuan karantina skala komersial khususnya untuk lalat buah. Nah, ini saya kira hampir semua buah-buahan kita ini di dunia internasional itu terkendala keberadaan lalat buah sehingga produksi kita yang besar tentang seperti mangga dan sebagainya itu akan terhalang karena disinyalir atau diduga terkontaminasi lalat buah yang menjadi OPTK negara-negara pengimpor yang sangat ketat. Kemudian tidak tersedianya area atau production bebas OPT dan kita juga belum mempunyai meregistrasi daerah-daerah yang bebas OPT sebagai tempat kita memproduksi hasil pertanian yang akan kita ekspor ke berbagai negara. Ini adalah permasalahan ekspor pangan segar asal tumbuhan atau PSAT di lapangan atau di area pertanian. Pertama, ketidaksiapan petani dalam menjamin konsistensi, kualitas, dan keamanan pangan produk. Nah, ini sudah kita bahas di kuliah yang lalu, betapa banyaknya penggunaan pestisida yang tidak terkendali pada pertanian konvensional. Maka oleh sebab itu kita ke depan harus mengedepankan bagaimana kita menggunakan PHT dalam mengelola suatu tanaman. Penanganan pasca panen di collecting house yang kurang diperhatikan. Nah, ini saya katakan bahwa kontaminasi itu tidak hanya terjadi di on farm tapi juga setelah panen. Kita belum punya packing house yang benar-benar kredibel dan terakreditasi yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Tingkat pengetahuan petani berbeda-beda dalam melakukan proses produksi maupun pasca panen. Saya kira ini tugas kita semua, bagaimana kita bisa mengadakan penyuluhan barangkali untuk bagaimana menerapkan pertanian yang sehat, ya, yang bisa menjamin kualitas pangan yang dihasilkan. Belum memiliki kawasan khusus komoditas, jadi komoditas buah, sayur, ini para lada dan komoditas pertanian lainnya yang khusus kita peruntukkan untuk kebutuhan produksi pangan segar asal tanaman yang berstandar seperti apa yang disyaratkan oleh negara-negara pengimpor. Infrastruktur dan fasilitas yang belum merata. Saya kira dengan luasnya pertanian kita dan ini jelas merupakan suatu tantangan kita untuk bagaimana untuk pengembangan pertanian di masa-masa yang datang. Kemudian memang kebijakan harga yang kurang menguntungkan, ya dengan itu menyulitkan kita untuk bisa meningkatkan petani untuk menyerap teknologi yang kita siapkan dalam melakukan budidaya tanaman sehat. Nah, kalau kita lihat pada packing house ya, belum semua packing house menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan. Nah, ini sudah ini. Kemudian tidak semua pangan segar asal tanaman yang ditangani di packing house berasal dari kebun yang terregistrasi. Nah, ini kita hampir belum ada kebun yang sudah terregistrasi yang benar-benar bebas OPT atau menerapkan PHT, dan ini saya kira ini tantangan ke depan untuk pengembangan pertanian di zaman modern. Tingkat pengetahuan yang berbeda-beda dalam melakukan proses pasca panen di packing house. Ini saya kira ini tenaga ahli ataupun bagaimana kita menangani sesuai dengan SOP yang diperlukan untuk penanganan hasil pertanian yang akan kita ekspor.
Kemudian sarana fasilitas penanganan pasca panen yang masih terbatas. Ini juga perlu tentang kita. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang persyaratan mutu dan keamanan pangan yang harus dipenuhi. Nah, ini saya kira ini syaratnya sudah di masing-masing negara akan menetapkan standar sanitary dan phytosanitary, dan oleh sebab itu kita harus berusaha mendukung atau memenuhi syarat itu kalau kita ingin berkontribusi dalam kebijakan perdagangan dunia. Kebijakan harga yang belum mendukung ini saya kira tidak sudah kita sampaikan. Ya. Nah, persoalan ekspor pangan segar asal tumbuhan bagi eksportir ya. Nah, apa yang masalah eksportir? Pertama, produk tidak bisa langsung dikirim ke negara tujuan ekspor, tapi harus melewati negara lain. Nah, ini perdagangan ini urusan gimana membuat agreement antar negara sehingga kita tidak perlu menggunakan negara ketiga untuk memasarkan hasil-hasil pertanian kita. Kebijakan harga yang kurang mendukung untuk para eksportir juga mempunyai masalah yang sama dengan pada tingkat petani. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku eksportir terhadap peraturan persyaratan negara tujuan. Ini terkait dengan peraturan karantina masing-masing negara. Persyaratan khusus non-tarif yang sering diterapkan berupa standar teknis seperti SPS ini juga ini sekarang yang menonjol adalah hambatan non tarif seperti OPTK. SPS seperti cemaran kimia, cemaran biologi, itulah OPTK. Ada serangga, bau, dan juga persyaratan dokumen, itu saya kira ini perlu pengujian komoditas sesuai standar internasional. Sebab itu kita nanti sudah ada lembaga di bawah ITO, itu International Plant Protection Convention, yang mengeluarkan standar-standar yang diperlukan dalam membuat sanitary dan phytosanitary pada negara-negara anggota. Belum diterapkan sistem manajemen mutu dan keamanan secara konsisten. Masih ada eksportir yang tidak memiliki SOP untuk mendukung kegiatan usahanya. Nah, ini saya kira masalah yang ada di eksportir yang harus juga mendukung dan menjadi satu pengetahuan yang kita siapkan dari on farm sampai ke eksportir. Nah, ini contoh ketidaksesuaian produk dengan Indonesia. Jadi ini beberapa penolakan negara Indonesia. Kemudian kacang kulit kandungan aflatoxin. Nah, ini adalah ada border rejection. Jadi ditolak di pelabuhan ya. Ada pala 5 kali ya kandungan aflatoxin, 3 kali tidak dilengkapi tidak dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang mendukung 2 kali. Kemudian kelapa parut yang juga kita ekspor 3 kali, kandungan sulfit 2 kali. Kemudian ada kandungan cemaran biologi Bacillus cereus dan enterotoxinogenic ya 1 kali. Kemudian salmonella ini adalah patogen yang bisa menimbulkan tipes ya, salmonella. Nah, ini salah satu contoh phytosanitary yang ini. Jadi semua negara harus ini contoh phytosanitary untuk membawa bahan tanaman ke Eropa. Jadi di dalam itu dijelaskan semua jenis barangnya, kemudian bebas dari OPTK, dan juga catatan tambahan yang diperlukan oleh negara tujuan barang itu yang akan dibawa.
Dan ini adalah contoh dari persyaratan ekspor. Ini buah pisang yang dibutuhkan oleh negara pengimpor dari hulu ke hilir ya. Di sini kelihatan bahwa persyaratan yang diperlukan pertama, buah itu berasal dari kebun yang telah menerapkan good agricultural practice ya. Kemudian dari kebun yang melakukan PHT. Kemudian penggunaan pestisida harus diawasi oleh instansi yang berwenang. Kita sudah punya Komisi Pestisida Indonesia yang bisa mengawasi terutama dalam perizinan penggunaan pestisida, dan ini dilakukan dalam rangka mengurangi residu pestisida yang digunakan dalam produksi buah pisang dalam hal ini. Buah pisang dikemas pada satu kemasan yang tersertifikasi. Kembali bahwa kita harus melakukan sertifikasi atau tindakan karantina yang menggunakan pada saat pengemasan juga harus menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga bahwa buah pisang itu tidak terkontaminasi oleh OPTK dan juga bahan berbahaya lainnya. Nah, kalau kita lihat badan internasional ya yang bertugas dalam mengeluarkan standar dan juga pengawasan terhadap produk pertanian yang akan diperdagangkan. Ini yang kita kenal dengan kesepakatan SPS, kesepakatan sanitary dan phytosanitary. Dan untuk tanaman itu adalah Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional yang akan mengeluarkan standar-standar SOP dan bantuan teknis yang bisa harus dilakukan untuk melengkapi atau mengawasi agar perdagangan menjadi fair atau jujur dan juga safe terhadap biodiversitas di masing-masing negara. Sedangkan Kodek itu adalah yang mengawasi tentang keamanan pangan. Sedangkan OIA itu adalah yang mengawasi tentang kesehatan hewan dan ikan. Nah, ini kedudukan IPPC atau International Plant Protection Convention. Jadi IPC itu adalah lembaga internasional di bawah WTO yang berfungsi melindungi kesehatan tanaman, meningkatkan perdagangan dunia yang jujur dan aman. Dan sampai saat ini lebih dari 160 negara di dunia menjadi anggota WTO yang terkait langsung dengan penggunaan standar-standar yang dikeluarkan oleh IPPC dalam membuat sanitary dan phytosanitary untuk masing-masing negara. Nah, kalau kita lihat fungsi IPPC dalam perdagangan dunia, IPPC membuat standar phytosanitary, kemudian bantuan teknis. Jadi di IPPC dia mempunyai tenaga-tenaga ahli yang bisa diperbantukan untuk meningkatkan sanitary dan phytosanitary di berbagai negara anggota WTO. Dan dia juga selalu berbagi informasi tentang phytosanitary. Dan jadi dia IPPC ini mengeluarkan ISPM atau International Sanitary and Phytosanitary Measure. Jadi metode-metode standar tentang sanitary dan phytosanitary. Kemudian masing-masing negara membuat SPS berdasarkan pest risk analysis untuk perdagangan global. Jadi SPS ini adalah satu komplement dari PPC dalam urusan perjanjian perdagangan di dunia. Nah, ini adalah kalau kita lihat apa fungsi kesepakatan EPS sebagai kontrol non-tarif dalam perdagangan global.
Dan di sini dijelaskan bahwa era perdagangan bebas adalah suatu masa atau kondisi di mana sistem perdagangan antar negara tanpa hambatan tarif atau regulasi lainnya. Jadi perdagangan bebas kita tidak boleh menghambat orang memasarkan, negara lain memasarkan produk pertaniannya di negara kita. Kalau itu hanya alasan tarif atau harga ya, karena terkait dengan efisiensi produksi kita harus tidak bisa melarang negara lain memasarkan kalau hanya berdasarkan tarif. Kecuali dikontrol instrumen kualitas seperti sanitary dan phytosanitary. Jadi SPS ini satu-satunya instrumen yang bisa mengendalikan peredaran hasil-hasil pertanian ke seluruh dunia. Jadi kalau ini Kodeks Amelioratorius ini adalah untuk bagi negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang ini urusannya masalah kesehatan hewan dan ikan. Perlindungan tanaman menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kesehatan tumbuhan. SPS sebagaimana ditetapkan oleh WTO. Nah, tuntutan konsumen dan terhadap keamanan pangan sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap kesehatan ini menjadi perhatian kita. Jadi anggota WTO sejak Organisasi Perdagangan Dunia disebut tahun 1994 ya. Kemudian kita punya Regional Asia Tenggara AFTA mulai tahun 2003. Kemudian kita tahun 2010 mempunyai era perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik APEC. Dan kita sekarang sudah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, semua ini akan diikuti oleh perdagangan, terutama perdagangan hasil-hasil pertanian di antar negara di dunia, termasuk di negara-negara ASEAN. Era perdagangan bebas, posisi daya saing menjadi sangat penting. Dan daya saing sangat itu ditentukan oleh harga dan kualitas. Dan sekarang kita kualitas ini menjadi menjadi terdepan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan tanaman dan juga keamanan pangan untuk kesehatan manusia. Pada masa yang akan datang, konsumen akan menuntut persyaratan produk yang lebih lengkap dan rinci, meliputi standar kualitas, kemudian komposisi nutrisi, kemudian keselamatan konsumen. Nah, ini sudah kita bahas dari kuliah yang lalu. Lingkungan hidup dan kemanusiaan. Jadi saya kira persyaratan pangan ke depan semakin banyak, semakin kompleks ya, karena memenuhi kebutuhan standar hidup masyarakat yang selalu meningkat. Perubahan preferensi konsumen tersebut berimplikasi kepada pengembangan produk yang berstandar internasional. Permasalahan-permasalahan ini menjadi tugas kita, bagaimana kita membawa para petani dan produsen yang bisa memproduksi hasil pertanian dan memperhatikan standar internasional. Kalau kita ingin berkontribusi dalam perdagangan hasil-hasil pertanian di tingkat global. SPS merupakan kesepakatan WTO terhadap kesehatan tanaman ya. Jadi ini sudah kuliah berkali-kali kita sudah ini kan. Jadi sanitary dan phytosanitary merupakan salah satu bagian perjanjian putaran Uruguay atau GATT WTO khususnya untuk perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Perjanjian SPS dijalankan Komite Ketentuan Sanitary dan Sosial. Jadi merupakan forum konsultasi bagi anggota WTO ya, yang secara reguler bertemu mendiskusikan tindakan SPS dan dampak bagi perdagangan, penerapannya dan melakukan upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan. Karena volume perdagangan hasil pertanian ini sangat-sangat besar ya, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan tentang perdagangan ini menjadi sangat besar potensinya, apalagi bisa saja penggunaan SPS ini menjadi hambatan terselubung yang bisa menghambat
negara lain memasarkan hasil-hasil pertaniannya di suatu negara. Oleh sebab itu, keberadaan WTO dalam hal ini IPPC-nya merupakan suatu lembaga yang sangat strategis untuk mengawasi agar SPS ini tidak digunakan sebagai hambatan terselubung dalam menghambat perdagangan di tingkat internasional. Nah, apa tujuan kesepakatan SPS? Itu ada pertama adalah melindungi kesehatan tumbuhan. Jadi pertama, SPS itu untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua, membuat acuan peraturan multilateral yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam mengembangkan atau diadopsi pelaksanaan peraturan sanitary dan seterusnya dalam rangka menunjang kelancaran perdagangan. Jadi ini adalah fungsi dari SPS. Namun standar-standar yang dibuat dalam SPS di masing-masing negara harus tetap berpedoman kepada standar baku yang dikeluarkan secara internasional oleh untuk tumbuhan adalah lembaganya adalah IPPC. Nah, apa hak dan kewajiban anggota WTO terkait sanitary dan phytosanitary? Pertama, anggota ini mempunyai hak untuk menjalankan ketentuan sanitary dan phytosanitary yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesihatan manusia, hewan, tumbuhan selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan persyaratan yang ada dalam kesempatan ini. Jadi, SPS masing-masing negara akan membuat sesuai dengan standar pelindungan masing-masing negara. Tapi kesetaraan, ada prinsip kesetaraan juga harus diperhatikan supaya tidak ada diskriminasi. Anggota akan menjamin bahwa ketentuan SPS diterapkan hanya untuk kepentingan menjaga kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, didasarkan kepada kaedah-kaedah ilmiah dan tidak berlaku tanpa adanya bukti ilmiah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa patogen yang kita klaim sebagai OPTK negara kita, dan kita harus membuktikan bahwa OPTK itu dengan kajian ilmiah yang sudah dituntun juga oleh IPPC dengan pest risk analysis, bahwa berdasarkan kajian ilmiah OPTK yang dari luar negara dilarang masuk ke Indonesia dengan tingkat perlindungan yang kita sepakati oleh negara pengekspor dan pengimpor. Kemudian anggota WTO akan menjamin bahwa ketentuan SPS tidak sewenang-wenang atau tidak dibenarkan melakukan diskriminasi. Nah, ini fungsi ini tidak boleh melakukan diskriminasi antar anggota apabila kondisi yang sama, termasuk antara wilayah sendiri dengan wilayah anggota lainnya. Ketentuan SPS tidak akan diterapkan dengan tujuan tersembunyi untuk membatasi perdagangan internasional. Ya, itu saya kira ini. Jadi makanya karantina ini semakin hari semakin menjadi penting. Dalam urusannya adalah urusan besar, alur ekonomi yang di baliknya itu ada perputaran ekonomi yang raksasa melalui perdagangan hasil pertanian. Ketentuan SPS yang sesuai dengan persyaratan relevan dalam kesepakatan ini akan dijalankan sesuai dengan kewajiban anggota seperti tertulis dalam persyaratan GATT 94. GATT ini sekarang menjadi WTO yang terkait dengan penggunaan ketentuan sanitary dan phytosanitary. Jadi terkait ini mengikat seluruh anggota WTO. Dan standar SPS dikeluarkan oleh lembaga internasional, dan dalam ini adalah IPPC. Ya. Jadi untuk lebih menyeragamkan peraturan sanitary dan phytosanitary di antara negara anggota yang menggunakan standar internasional, sudah dikeluarkan Codex Alimentarius Commission itu untuk persyaratan keamanan pangan, ya. Kemudian EOA, International Office of Epizootic,
Ini mengukur persyaratan kesehatan hewan maupun olahannya, makanan dari hewan atau olahan. Kemudian International Plant Protection Convention mengatur persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan tanaman. Nah, kita lebih banyak karena karantina tumbuhan, kita banyak mengkaji standar-standar yang dikeluarkan oleh IPPC dalam melakukan analisis risiko dari suatu hama, patogen dan juga gulma. Nah, standar keamanan pangan dan kesehatan tanaman ini diatur juga bahwa keamanan pangan yang dikeluarkan oleh itu adalah CAC tadi, meliputi standar pedoman dan rekomendasi yang berkaitan dengan aditif makanan seperti urusan makanan ini masalah perasa barangkali ya, aditif pertanaman, obat hewan dan sisa pestisida kontaminan, metode analisis dan pengambilan contoh serta kode-kode dan pedoman untuk praktek hygiene. Jadi bagaimana untuk praktek hygiene suatu produk yang tidak membahayakan pada konsumen. Kemudian kesehatan tanaman yang dikeluarkan oleh IPPC meliputi standar pedoman rekomendasi internasional yang telah dikembangkan di bawah naungan Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman dalam kerjasama dengan organisasi regional yang bekerja dalam rangka Konvensi Perlindungan Tanaman internasional. Jadi di IPPC selalu mengembangkan standar-standar baru kajian ilmiah tentang yang berhubungan dengan perlindungan tanaman, dan hasilnya di-share ke seluruh anggota-anggota WTO untuk dilaksanakan dalam membuat pedoman sanitary dan fitosanitary pada masing-masing negara. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa sanitary dan fitosanitary tidak boleh digunakan sebagai hambatan terselubung dalam perdagangan internasional. Jadi anggota dibenarkan memberlakukan peraturan sanitary fitosanitary untuk melindungi kesehatan tanaman dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, dilandasi oleh prinsip kajian ilmiah, tadi saya katakan dengan scientific justification, namun tidak boleh difungsikan sebagai hambatan terselubung. Nah, ini sangat tegas bahwa SPS ini kita boleh mengembangkan standar SPS sesuai dengan tingkat perlindungan yang kita hendaki, tapi tidak boleh dijadikan hambatan atau hambatan terselubung yang tidak fair terhadap pelarangan perdagangan atau negara lain mengekspor produknya ke negara-negara anggota WTO. Untuk melaksanakan ketentuan SPS ditetapkan protokol internasional standar sanitary phytosanitary measure. Jadi IPPC akan mengeluarkan ISPM dan kini sudah tercatat sebanyak 32 standar yang sudah dikeluarkan oleh IPPC yang harus kita laksanakan untuk membuat SPS pada sanitary dan phytosanitary untuk standar masing-masing negara. Nah, apa prinsip utama SPS agreement atau kesepakatan SPS? Yaitu pertama dia harmonisasi, kesetaraan artinya tidak diskriminatif, kondisi regional juga akan diperoleh, kemudian transparan artinya tidak ada yang kita sembunyikan dari suatu kemudian tingkat perlindungan yang sesuai appropriate level of protection. Jadi ada masing-masing negara akan menetapkan seberapa tingkat proteksi yang harus dilakukan terhadap produk-produk atau pertanian masing-masing negara. Jadi ada harmonisasi. Jadi harmonisasi adalah berhak menetapkan ketentuan SPS untuk negara masing-masing, namun tetap berpedoman pada standar internasional yang dikeluarkan IPPC. Kemudian juga harus mempunyai prinsip harmonisasi.
Apa harmonisasi itu? Bahwa ada 3 lembaga internasional yang diperlukan dan secara spesifik memuat dalam kesepakatan SPS. Jadi kalau kita harus tetap berpedoman kepada Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional, International Plant Protection Convention, yang mengenai masalah kesehatan tumbuhan, dan nanti IPPC akan mengeluarkan ISPM yang akan bisa kita gunakan dalam membuat SPS untuk negara-negara masing-masing anggota dari WTO. Kemudian prinsip kesetaraan itu ya dalam arti kesesuaian SPS yang kita terapkan dalam ALOP negara pengekspor dan juga pengimpor. Jadi kesetaraan SPS mensyaratkan bahwa negara pengimpor anggota WTO menerima ketentuan SPS di negara pengekspor anggota WTO untuk menjaga prinsip kesetaraan selama negara pengekspor secara objektif menunjukkan pada negara pengimpor bahwa semua ketentuan SPS yang dijalankan mencapai ALOP negara pengimpor. Jadi kita akan menyampaikan level proteksi dari kita ke negara pengekspor komoditas pertanian, dan sejauh dia memenuhi ALOP kita wajib menerima. Tidak ada diskriminasi yang kita harus lakukan. Kesepahaman tentang kesetaraan dapat dicapai melalui konsultasi bilateral, berbagai informasi teknis. Nah, ini saya kira masalah perdagangan, teknis perdagangan. Kemudian kesetaraan tingkat perlindungan yang layak, itu atau yang kita singkat dengan ALOP ya. Menurut kesetaraan SPS, tingkat perlindungan ALOP ini yang dianggap sesuai lebih oleh anggota untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, haiwan, dan tumbuhan. ALOP adalah suatu tujuan umum, sedangkan ketentuan SPS ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ketentuan umum, kita masing-masing negara mempunyai ALOP masing-masing. Kemudian SPS ini akan bagaimana memenuhi ALOP dari masing-masing negara untuk tujuan ekspor. Masing-masing anggota WTO mempunyai hak untuk menerapkan ALOP bagi negaranya. Namun demikian, setiap anggota perlu mempertimbangkan untuk minimalkan efek negatifnya terhadap perdagangan. Jadi jangan alasan menghambat, tapi kita meninggikan ALOP kita sehingga tidak bisa dipenuhi oleh negara pengekspor. Nah, ini saya kira menjadi tidak fair. Anggota WTO disyaratkan untuk menetapkan konsep ALOP secara konsisten. Misalnya, mereka harus menghindarkan perbedaan yang bersifat mengada-ngada atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang akhirnya bersifat diskriminatif atau pembatasan yang tersembunyi dalam perdagangan internasional. Nah, kesetaraan juga termasuk kesetaraan analisis risiko berdasarkan standar IPPC. Jadi standar yang untuk risiko harus kita berpedoman kepada yang dikeluarkan OIT. Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional adalah lembaga resmi yang menangani masalah kesehatan tumbuhan yang dibutuhkan oleh Organisasi Pertanian dan Pangan atau FAO dan WTO. Kemudian tujuan dari IPPC adalah untuk mengkoordinir dan pekerjaan yang mencegah penyebaran dan masuknya OPT dan OPT pasca panen, dan untuk mempromosikan metode pengendalian yang sesuai dengan efek negatif terhadap perdagangan seminimal mungkin. IPPC mengembangkan standar internasional. Tadi sudah kita katakan bahwa dia mengeluarkan ISPM dan sampai sekarang sudah lebih dari 32 ISPN. Lebih dari 25, sekarang lebih dari 32 tadi sudah kita ini kan. Telah dipublikasikan sampai saat ini, termasuk sebagai contoh SPN 1 yang mencakup prinsip-prinsip dalam perlindungan tumbuhan dan penerapan ketentuan fitosanitary dalam perdagangan internasional.
Kemudian analisis risiko sesuai dengan standar IPPC. Jadi kesepakatan SPS mensyaratkan atau ya untuk mendasarkan ketua SPS mereka pada hasil penilaian risiko sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam pelaksanaan penilaian risiko, anggota WTO disarankan untuk menggunakan teknik penilaian risiko yang dikembangkan oleh IPPC. Alasan anggota WTO melakukan penilaian risiko adalah untuk menetapkan ketentuan SPS yang diperlukan pada suatu barang impor agar memenuhi ALOP atau standar proteksi dari masing-masing negara. Namun demikian, ketentuan SPS yang diadopsi anggota WTO harus ditunjukkan hanya untuk memenuhi ALOP mereka dan bukan untuk membatasi perdagangan. Kembali lagi bahwa ini sangat internasional, sangat concern dengan bagaimana SPS ini tidak digunakan untuk menghambat suatu negara memasarkan hasil pertanian pada suatu negara lain. Dan ini adalah tahapan analisis risiko. Nanti barangkali waktu kuliah dari Pak Dr. Deswi Bawa akan lebih jelas. Pertama harus dijelaskan, ini kan risk assessment. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi suatu hama penyakit daun gulma dan bagaimana dampaknya terhadap kalau itu masuk ke Indonesia melalui tentu dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh IPPC. Kemudian bagaimana mengelola risiko itu. Jadi bagaimana kita minimalisir efek negatif dari suatu patogen yang. Nah, kemudian aplikasi bagaimana tindakan kita untuk terhadap suatu patogen itu. Barangkali dalam kuliah selanjutnya saudara akan lebih detail akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Deswi Bawa. Kemudian SPS atau sanitary dan fitosanitary harus memperhatikan kondisi regional di mana produk diproduksi. Jadi tadi saya katakan pada sertifikat syarat ekspor pisang, dia harus mensyaratkan kebun yang bebas OPT, kebun yang melaksanakan PHT dan sebagainya. Dan ini bahwa kondisi regional dalam sepakatan SPS diartikan sebagai karakteristik SPS dari suatu wilayah geografis. Tentu patogen yang berada di daerah template ya daerah yang ada 4 musim dengan daerah tropis tentu akan berbeda. Seluruh ya dari suatu negara, sebagian wilayah dari suatu negara, jadi geografis pada seluruh negara atau sebagian dari beberapa negara. Hal ini dapat mempengaruhi besar kecilnya risiko bagi kehidupan atau kesehatan dalam hal kita dalam tumbuhan. Artinya patogen yang endemik di daerah 4 musim tentu barangkali risikonya tidak sama kalau itu pada daerah tropis, dan ini harus menjadi kajian ilmiah yang harus kita pelajari. Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk menyesuaikan ketentuan SPS mereka dengan kondisi regional di mana produk tersebut berasal. Secara khusus, anggota WTO disyaratkan untuk menyampaikan informasi tentang konsep bebas ini. Jadi kita harus menjelaskan konsep bebas OPT, ya, jadi atau disease free area atau area dengan kejadian OPT yang rendah. Ini ada klasifikasinya dan itu harus kita sampaikan kepada negara pengimpor hasil pertanian kita bahwa hasil pertanian yang akan kita ekspor ini berasal dari daerah bebas OPT. Negara pengekspor anggota WTO yang mengklaim area bebas OPT atau area dengan kejadian rendah harus menunjukkan kepada negara pengimpor anggota WTO bahwa area tersebut masih atau kemungkinan besar masih merupakan area bebas OPT atau area dengan kejadian rendah. Jadi kita harus melakukan menginformasikan bahwa kita selalu menjaga daerah tersebut harus bebas OPT dan selalu memberi informasi tentang area tersebut kepada negara pengimpor.
Nah, prinsip transformasi, jadi kewajiban anggota WTO untuk menginformasikan ketentuan SPS dan publikasikan peraturan SPS. Jadi prinsip transformasi dalam kesepakatan SPS mensyaratkan WTO untuk menyediakan informasi tentang ketentuan SPS. Jadi kita harus selalu mempublikasikan ketentuan SPS agar negara yang berniat untuk mengekspor produknya ke kita itu bisa mengikuti atau memenuhi syarat itu. Anggota WTO juga disyaratkan untuk mempublikasi kepada SPS mereka. Persyaratan notifikasi dapat dilakukan melalui otoritas notifikasi nasional, dan kita otoritasnya di Badan Karantina. Jadi karantina harus menjadi lembaga yang bisa menjadi tempat notifikasi dari informasi berhubungan dengan karantina. Nah, kalau kita lihat apa manfaat SPS bagi anggota WTO termasuk Indonesia. Nah, pengekspor dalam ini dan pengimpor komoditas pertanian di semua negara anggota WTO memperoleh keuntungan dari peraturan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan WTO. Negara berkembang seperti kita diuntungkan dari adanya bantuan teknis. Jadi sudah jelas tugas IPPC menyediakan bantuan teknis untuk meningkatkan sistem karantina dan sistem keamanan pangan, termasuk meningkatkan kemampuan dalam diagnosis, analisis, inspeksi, sertifikasi, dan pengolahan informasi yang berhubungan dengan karantina. Peningkatan kapasitas SPS tersebut akan semakin membuat peluang pasar internasional bagi pengekspor negara-negara berkembang. Hal itu juga mendukung pengelolaan industri pertanian yang secara umum menguntungkan produsen dan konsumen domestik. Yang sudah kita bahas bahwa kita harus meningkatkan pertanian kita untuk menuju pasar global yang memerlukan kualitas hasil pertanian yang tinggi. Nah, itu saya kira yang perlu kita sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan saudara bisa mengikuti kuliah ini dengan baik.